Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmatnya kita bisa melakukan rutinitas kita seperti biasa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang meyakini hari akhir serta kita harus mengakhiri kebiasaan buruk. Nah, di dalam materi ini nanti kalian akan mengetahui apa itu hari akhir, jenis-jenis hari akhir, serta tanda-tanda dan hikmah dari pembelajaran meyakini hari akhir. Sekarang kita simak bersama tentang video yang akan menjelaskan hari kiamat. Kapan kiamat? Kiamat itu pasti akan datang, anak-anak. Saat kiamat tiba, semuanya akan hancur. Tidak ada lagi yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat itu akan datang besok. Takut. Ampun ya Allah, maafkan Hafiz. Buye Buaya salah. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya kiamat. Satu-satunya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kiamat belum tentu besok dong. Dilupa. Kaget. Nah, seru bukan? Dari video tersebut kita mengetahui bahwa hari kiamat itu pasti datang. Pasti ada datangnya, tapi tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat tersebut. Nah, untuk itu mari kita sama-sama simak Quran Surah Al-Hajj ayat 7 berikut. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Kiamat atau akhir zaman dalam agama Islam merupakan peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi ini, berupa hancurnya alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dan makhluk lainnya. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa lolos dari kiamat. Umat Islam wajib meyakini adanya hari kiamat sebagai tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis hari kiamat. Adapun jenis-jenis kiamat, sebelum mengetahui apa saja tanda-tanda kiamat, maka kita harus tahu bahwa kiamat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Sekarang kita simak kejadian kiamat sugro yang pernah terjadi di kota Banda Aceh pada tahun 2004. Gempa berkekuatan 9,15 skala Richter pada 26 Desember 2004 memicu gelombang tsunami di Samudra Hindia. Musibah itu dianggap sebagai bencana alam terbesar dalam sejarah. Negara terdampak bencana itu diantaranya Indonesia, Thailand, India, dan Sri Lanka. Tsunami di sejumlah negara Asia itu mengakibatkan 226.000 orang meninggal dunia. Setidaknya 5.395 orang meninggal dunia di Thailand, dengan 2.000 diantaranya adalah wisatawan asing. Menurut salah satu petinggi kepolisian distrik Kakuapa, Provinsi Panga, sejak tsunami 2004, otoritas terkait di Thailand telah menghubungi 4-5.000 kerabat korban untuk datang dan mengambil jasad keluarga mereka. Namun masih ada 400 jenazah korban yang belum dapat dikenali. Saat tsunami itu menerjang, Thailand sedang dipenuhi wisatawan dan banyak wilayah tujuan turis terdampak bencana. Banyak hotel yang baru dibangun hancur oleh gelombang tsunami. Meski demikian, Thailand masih memproyeksi 32,4 juta wisatawan asing akan mengunjungi negaranya tahun ini. Partai oposisi Thailand mengatakan sistem peringatan tsunami di Thailand masih kurang memadai, salah satunya karena tidak dikelola dengan baik. Namun pemerintah mengatakan sistem itu telah berjalan sesuai prosedur.
Nah, bagaimana? Sudah ada bayangankah pada kalian tentang bagaimana kiamat sugro tersebut? Setelah menyimak video tsunami Aceh tahun 2004. Oke, sekarang kita akan bahas kiamat sugro atau disebut sebagai kiamat kecil adalah kematian yang terjadi pada sebagian makhluk Allah. Kematian seseorang yang disebabkan karena penyakit atau bencana alam seperti banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan kecelakaan merupakan contoh dari kiamat sugro. Meskipun dinamakan kiamat kecil, kiamat sugro merupakan peristiwa yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa dalam jumlah yang banyak, seperti peristiwa tsunami di Aceh tahun 2004 yang meninggalkan banyak cerita sedih sampai hari ini. Bagaimana ratusan ribu nyawa melayang dalam tersapu derasnya ombak tsunami yang diawali dari bencana gempa bumi berkekuatan luar biasa. Ketika peristiwa tsunami Aceh tahun 2004 merupakan salah satu kejadian yang besar yang pernah terjadi. Namun, bila dibandingkan dengan kiamat kubro atau kiamat besar, tsunami Aceh hanyalah kejadian kecil. Bagian kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Ketika kiamat kubro datang, seluruh makhluk di bumi ini akan musnah dan tidak akan ada yang tersisa satupun dari mereka. Seluruh dunia akan hancur karena besarnya peristiwa ini. Rumah yang dibangun dengan megahnya akan hancur. Monumen-monumen bersejarah di dunia tidak akan lagi dapat berdiri. Semua bangunan yang ada akan hilang dalam hitungan sekejap. Itulah besarnya peristiwa kiamat kubro. Jika pada kiamat sugro, mungkin beberapa di antaranya ada yang memiliki tanda-tanda seperti orang yang mati akibat sakit akan dapat dilihat tanda-tandanya, atau orang yang mati akibat bencana alam sebelumnya dapat merasakan tanda-tanda akan datangnya bencana tersebut. Bahkan ada pula yang tidak memiliki tanda-tanda karena cepatnya peristiwa tersebut terjadi. Akan tetapi, pada kiamat kubro, tanda-tandanya jelas dapat dirasakan dan sudah dijelaskan dengan detail dalam Islam. Lalu, seperti apa tanda-tanda kiamat yang akan terjadi pada hari akhir nanti? Akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.